538, Epilog 4 The Omniscient Reader's Viewpoint 3. Diupload oleh Baca Suara. Kalimat itu melayang ke udara. Ketika dia mendengar suara yang benar-benar mengabaikan aturan ejaan atau spasi kata, Han Su-yong menjadi sangat bingung. Kamu. Dia memang mendengar beberapa hal tentang suara ini dari Kim Dok-ja di masa lalu. Benar, pria itu juga bisa bicara. Tanda hubung titik. Keterampilan bisa bicara. Yah, saya akui itu agak berbicara dengan cara yang lucu, tapi Anda masih bisa kurang lebih memahaminya. Dia tidak tahu bahwa suatu hari dia akan mendengar suara itu sendiri. Tembok keempat. Ketika dipanggil, lingkaran pemintalan mulai berkotek. Yeo banyak kanan outpasses dia adalah orang hebat yang tidak menunggu itu. Titik. Yang hebat. Dia pernah mendengar gelar itu di suatu tempat sebelumnya. Cucutut. Percikan probabilitas dengan liar meledak dan semua teman berteriak. Badai ganas setelah bahkan berhasil menerbangkan Hounds Chasing After the Abyss di luar kereta bawah tanah. Tembok final, tidak mengizinkan masuknya grup Anda. Grup Anda tidak memiliki kualifikasi untuk memenuhi impian paling kuno. Rasa sakit yang mirip dengan tubuh mereka terpotong menjadi potongan-potongan kecil menghantam mereka. Tidak diragukan lagi ini adalah cara untuk mendorong teman-teman keluar kereta bawah tanah. Ini adalah perhentian terakhir. Salah satu lutut Han Su-yong membungkuk ke arah yang tidak normal. Namun, dia bahkan tidak berteriak sekali dan hanya memelototi lingkaran hitam pekat tepat di depan matanya. Aku akan memutuskan kapan dan di mana aku turun. Tun giliran 1865 Han Su-yong tidak memilih, Abyssal Black Flame Dragon. Tingkat aura kekuatan yang luar biasa mengalir keluar dari seluruh sosoknya. Han Su-yong menjadi rasi bintangnya sendiri. Constellation, Architect of the False Last Act, mengungkapkan statusnya. Itu adalah modifir yang sama yang diperoleh Han Su-yong pada belokan ke 1863. Dia melepaskan setiap fabel yang dia simpan sampai sekarang. Sinar cahaya biru murni cemerlang berputar-putar keras dari salah satu irisnya. Keterampilan eksklusif, mata kebenaran, telah diaktifkan. Kembali selama belokan ke 1863, skill ini gagal menembus melewati tembok itu. Namun, Han Su-yong dari perubahan regresi ini adalah makhluk yang berbeda sama sekali. Fabel, spesialis revisi, telah mulai bercerita. Pada gilirannya ini, dia telah rajin memperoleh lebih banyak fabel terkait dengan menulis daripada sebelumnya. Sama seperti bagaimana fondasi karakter lain adalah kumpulan kalimat, itu harus cerita yang sama untuk tembok keempat juga. Selama dunia ini adalah sebuah novel, tembok ini pasti terdiri dari kata-kata dan kalimat. Bahkan jika dia gagal menguraikan fondasinya, masih harus ada kalimat yang tertinggal di suatu tempat yang membantunya menebak. Tembok keempat memenuhi apa yang Han Su-yong rencanakan akan lakukan dan meningkatkan ketebalan keseluruhannya. Seleses. Tembok keempat, semakin menambah ketebalannya. Lingkaran hitam yang berputar semakin kuat. Tembok keempat, keterampilan pertahanan pikiran yang tidak bisa ditembus oleh keberadaan yang ditemukan dalam cara bertahan hidup. Han Su-yong tidak mencoba menembus dinding dengan paksa. Sebaliknya, dia diam-diam menatapnya. Fabel, Guide of the Line Spacing, telah mulai mendongeng. Beberapa hal akan tumbuh bahkan lebih jelas semakin Anda mencoba menyembunyikannya. Han Su-yong mengamati tampilan luar dinding. Ada banyak goresan dan retakan yang terlihat di sana. Sejarah masa lalunya untuk tidak menyelamatkan diri ketika mencoba melindungi Kim Dok-ja ditinggalkan sebagai jejak yang terlihat di seluruh dinding. Yang luar biasa itu harus dilindungi. Mengapa tembok ini menyembunyikan kalimat itu di tempat paling rahasia? Itu pertolongan terakhir yang diminta Tuhan dari saya. Pada saat itu, bibir Han Su-yong mulai bergetar. Ketika migrain berdenyut menyerangnya, kalimat-kalimat di atas dinding melintas melewati otaknya. Hei. Iya. Jika, kebetulan, sesuatu terjadi padaku, maka kamu. Tolong jangan katakan hal-hal seperti itu. Jika Anda benar-benar melihat saya sebagai dewa Anda, maka... Seorang pria parubaya mengenakan fedora menatapnya dengan ekspresi yang setia dan setia di wajahnya. Lindungi pria itu, apapun yang terjadi. Keberadaan yang tahu, cara bertahan hidup, sama seperti penulis aslinya, dirinya sendiri. Keberadaan yang bahkan lebih tidak peduli dengan tragedi di dunia ini daripada dia, dan keberadaan yang hidup hanya untuk tujuan, menyelesaikan cerita. Keberadaan yang membuka skenario di dunia ini, dan orang yang menghubungkan dua garis dunia sebagai satu. Tembok keempat berbicara alih-alih dari bibir Han Su-yong yang bergetar. DAT biso suer preset FNI realis et it just now. Apa katamu? Aku juga tidak tahu siapa aku ini. Ada beberapa eksistensi tanpa masa lalu yang lebih baik yang harus eksis sampai terlambat, mereka diizinkan untuk mendapatkan sejarah mereka. Makhluk yang tidak ada, sampai penulis memutuskan untuk memberi mereka cerita latar. Aku akan kembali ke sini juga C. Adegan-adegan dari saat-saat, layanan berbayar, berjalan melewati pikirannya.
Momen ketika dua garis dunia realitas dan fiksi menjadi satu, dan giliran Dokkaebi King ke-1863 berdiri tepat di tengah. WAA saya harus menjadi awal melakukan pria. Raja Dokkaebi menjadi tembok yang membagi dunia. WAA aku harus melindungi Kim Dokja. Dan kemudian, ia melakukan pertolongan terakhir yang diminta oleh dewa itu. Yeo didere mememi. Keberadaan yang mengulangi satu cerita untuk waktu yang sangat lama, dan orang yang menjadi kecanduan cerita itu, terus-menerus bernafsu untuknya. Keberadaan yang telah membaca cara bertahan hidup, bahkan sebelum Kim Dokja melakukannya, tepat di depan matanya. Pembaca paling kuno di dunia ini. Aku juga tidak mau kembali. Raja Dokkaebi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Han Suyong dan menjadi penulis sejarah dunia ini. Sekarang milikku. Dan akhirnya, berhasil menyelesaikan cerita. Aku yang bertanya padamu sejak awal. Jadi, hentikan ini sekarang. Petik 2. Keberadaan yang terus menegakkan perintah untuk waktu yang sangat lama akhirnya menjadi perintah itu sendiri. Yeo bukan Tuhan saya lagi. Dia yang kehilangan posisinya sebagai penulis asli juga bukan lagi pencipta. Han Suyong menatap ujung jarinya sendiri. The Ways of Survival, yang ditulis oleh dirinya sendiri kemudian menjadi novel yang mencakup 3149 bab. Novel itu meninggalkan tangannya dan mencapai pembacanya. Kamu benar, dewa dunia ini bukan lagi aku, tetapi pembaca. Itu adalah Kim Dokja di luar lingkaran pemintalan ini, terlelap dan bermimpi dalam keabadian. Jadi, mari kita bertanya pada dewa itu, kalau begitu. Mari kita bertanya apakah dia benar-benar ingin tetap di tempat ini, atau... Petik 2. Han Suyong menelan pil Life and Death dan memperbaiki lututnya yang patah. Dan kemudian, dia berjalan maju selangkah demi selangkah sebelum mengulurkan tangannya. Petik 2. Atau, jika dia ingin keluar dari sini bersama kita. Percikan api yang menyilaukan meledak di ujung tangannya. Seolah ingin menolak pendekatannya, kecepatan lingkaran pemintalan tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Darah berceceran dari kedua tangannya. Fabel bahkan tidak bisa melindunginya. Namun, bahkan ketika menderita dari rasa sakit yang kejam seperti tangannya menjadi debu halus, Han Suyong tidak berhenti. Kim Dokja, katakan sesuatu. Ada beberapa orang yang, meskipun ingin diselamatkan, tidak dapat memaksa diri untuk meminta orang lain untuk menyelamatkan mereka. Han Suyong selalu ingin menulis kalimat tertentu untuk orang-orang seperti itu. Menulis kalimat untuk orang-orang yang tidak bisa mengatakan atau menulis apapun. Seperti yang selalu terjadi baginya, yang bisa ia lakukan hanyalah menulis kalimat. Tapi, selama dia bisa menyeberang ke sisi lain dari lingkaran ini. Selama dia bisa menyingkirkan pemberhentian penuh ini, maka si idiot yang tanpa ragu mengambil permen lemon yang ditawarkan sebagai lelucon dan mengisapnya. Kim Dokja. Sayangnya, itu tidak cukup. Dia tidak bisa mencapai sisi lain tembok hanya dengan kalimat yang dimilikinya. Saat itu, tangan lain diletakkan di atas tangan Han Suyong. Itu Yusangah. Mandalas terbuka di kedua sisinya saat dia mulai memuat fabelnya. Sambil menyeka darah yang mengalir di hidungnya, dia tersenyum lemah. Dokja Si. Pria yang bersembunyi di kabinet sendirian untuk membaca cara bertahan hidup. Kalimat Yusangah sekarang memanggil Kim Dokja. Seolah-olah mereka meraih kenop pintu, tangan mereka mengulurkan tangan dan meraih lingkaran berputar. Namun, kecepatan lingkaran tidak berkurang sedikitpun. Mereka masih kekurangan kalimat. Tapi kemudian, tangan dari dua orang lagi diletakkan di atas dua wanita itu. Aku akan memegang bagian dalam. Aku di sebelah kiri. Jong Hui Won dan Yi Hyun Seong mengeluarkan teriakan keras dan semangat mulai melekat pada lingkaran juga. Pria yang diam-diam mendengarkan cerita-cerita membosankan dari militer. Yi Hyun Seong berteriak mengeluarkan fabelnya, dan Jong Hui Won di sebelahnya menyamai waktunya. Memikirkan bau kepala yang keras kepala dari seorang pembuat onar terkutuk. Dokja Si, jawab kami. Anda dapat mendengar kami, kan? Petik 2. Dan sekarang, Yi Seolhua dan Gong Pildu menambahkan tangan mereka selanjutnya. Pria yang mencari ramuan obat sepanjang malam demi teman-temannya. Bajingan yang mencuri semua tanah saya. Ah Jusi. Hyung. Kedua anak itu juga bergegas masuk. Tangan kecil Shin Yuseng dan Yi Gilyong ditempatkan di tangan Han Suyong satu persatu. Pria yang selalu berbohong untuk meyakinkan orang lain. Namun, pria yang tidak pandai berbohong. Tepat di belakang mereka adalah Yi Ji Hye memegang pedangnya. Dia menggunakan tinjunya untuk membanting ke dalam lingkaran. Dia memukulnya, lalu memukulnya lagi dan lagi. Lagi pula, aku tidak bisa mengatakan sesuatu yang ngeri. Jadi, keluar saja. Petik 2. Kuit Ah Jusi. Kenangan berbeda dari setiap orang dari waktu dan tempat yang berbeda, semua kalimat dari setiap momen berkumpul dan berharap untuk satu Kim Dokja. Namun, pemberhentian penuh masih tidak mau bergerak meskipun para sahabat memanggil. Tidak, hanya tangan mereka yang berakhir berantakan. Dongeng mereka sudah padam sekarang. Dan kemudian, sebuah kalimat melayang di atas pemberhentian penuh. Mungkin hanya keserakahan kita, ingin menyelamatkannya. Diam. Mungkin, dia bukan eksistensi yang perlu diselamatkan.
Para sahabat juga tahu itu, tahu bahwa tindakan mereka ini bisa menjadi tindakan yang tidak berarti. Itu sebabnya mereka ingin tahu. Untuk bertanya. Untuk menjangkau, dan konfirmasi. Kim Dokja, saya tahu Anda di sana. Yang Haiyong berteriak. Kami sudah membicarakan ini, bukan? Bahkan jika kita tidak bisa saling bertemu, bahkan jika kita tidak bisa bertemu, kita harus terus menggedor tembok sampai akhir, kan? Bahkan jika tembok itu tidak akan pernah terbuka, kita sepakat untuk terus menulis sesuatu di atasnya, bukan? Petik 2. Bahkan jika kita tidak dapat saling mencapai, bahkan jika kita tidak dapat bertemu satu sama lain, kita harus terus memukul dinding masing-masing. Sekalipun dinding itu tidak akan pernah terbuka, tetap tuliskan sesuatu di dinding itu. Ketika kita melakukan itu, maka mungkin, seseorang mungkin akhirnya melihat kata-kata kita suatu hari nanti. Maka mungkin saja, Anda mungkin akhirnya ingin keluar dari tempat itu. Silahkan, katakan sesuatu, apapun, silahkan. Jadi, telapak tangan Yang Haiyong menghantam sepenuhnya. Dan di saat berikutnya, Wall of Impossible Communication, mengungkapkan kekuatannya. Perhentian penuh mulai bergetar sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya, aura tembok keempat berubah. Kamu berani. Yu Sang-ah tidak melewatkan pembukaan ini dan berteriak. Dok Jasi, kami berjanji untuk bertemu di kehidupan selanjutnya, bukan? Petik 2. Dinding yang memutuskan samsara, mengungkapkan kemampuannya. Yi Gilyong juga berteriak seolah-olah dia tidak ingin kalah. Hyung, kamu selalu berpikir kamu salah untuk semuanya. Jong Huiwon melanjutkan di mana kata-kata bocah itu berakhir. Aku tidak peduli apakah kamu baik atau jahat, Dok Jasi. Saya tidak berencana untuk menghakimi Anda sesuai dengan standar dunia ini. Itu sebabnya. Petik 2. Wall that divides good and evil, mengungkapkan temanya. Petik 2. Jadi, tolong buka pintu ini. Tepat pada saat berikutnya, rebound yang kuat keluar dari pintu menghempaskan para sahabat. Suara hiruk-pikuk ledakan keras benar-benar membuat mereka tuli. Begitu dering di telinga mereka pergi, hanya keheningan dingin yang tersisa di sekitarnya. Sahabat yang terluka bangkit satu per satu. Sebelum Yi Hyun Seong bisa mengatakan sesuatu, Han Su-yong buru-buru meletakkan jari di bibirnya. Persis seperti samar, gerimis lembut membasahi tanah yang kering, suara kecil yang tenang bisa terdengar. Ketukan. Suara itu datang dari luar perhentian penuh. Tempat di luar penyelesaian cerita. Han Su-yong adalah yang pertama mendengar suara itu. Ketuk, ketuk. Suara itu begitu kecil dan sangat lemah, namun tetap membuat orang lain tahu tentang kehadirannya di sana. Di sana dia. Shin Yu-seng menangis. Seseorang mengetuk pintu dari luar. Han Su-yong bergegas maju, diikuti oleh Yu Sang-ah. Yi Hyun Seong dan Jong Hui-won meletakkan tangan mereka di atas dua wanita itu, lagi. Yi Seol-hua dengan cepat menyembuhkan tangan para sahabat yang terluka, sementara Gong Pil-du melemparkan bebannya sendiri di belakang mereka. Untuk melawan rebound, Yi Ji-hye menikam pedangnya di lantai, sementara Yang Haiyong mendukung tubuh Han Su-yong. Dongeng-dongeng dari Shin Yu-seng dan Yi Gilyong kemudian mulai melindungi tangan Han Su-yong. Fokuskan semua kekuatanmu di satu tempat. Bersamaan dengan suara keras, kuagagagagak. Kebisingan, tangan mereka digiling menjadi debu berdarah lagi. Kecepatan putaran berhenti total melambat. Sedikit demi sedikit menyakitkan, permukaan yang penuh dari berhenti penuh mulai mengembangkan retakan. Dongeng mereka tidak cukup. Ukuran stok penuh secara bertahap menyusut. Itu terus menjadi lebih kecil, seolah-olah tidak pernah mengizinkan masuknya mereka di tempat ini. Saat itulah, beberapa orang tiba-tiba masuk ke dalam kereta bawah tanah. Constellation, Queen of the Darkest Spring, menjelma. Mereka adalah dua anggota yang belum mengungkapkan diri mereka sampai sekarang. Maafkan aku karena datang terlambat. Salah satunya adalah Ratu Dunia Bawah, Persephone. Dan yang lainnya adalah... Petik 2. Dok Jaya. Daripada melihat pemberhentian penuh, Yi Su-geong sekarang melihat Kim Dok Ja yang lain jatuh ke lantai. Dia melihat kembali padanya dengan linglung, tapi kemudian, menggigit keras bibirnya dan meraih ke tangannya. Dongeng mulai mengalir keluar dari Yi Su-geong dan Persephone. Dua Kim Dok Ja ada untuk mereka. Kim Dok Ja sebelum dimulainya skenario, dan Kim Dok Ja setelah skenario berlangsung. Dua makhluk yang telah mengamati, Kim Dok Ja, lebih lama daripada siapapun yang mendukung avatarnya dan mendekati pemberhentian penuh. Han Su-yong mengangguk. Orang yang memenjarakan Kim Dok Ja di dalam dinding adalah dirinya sendiri. Kim Dok Ja. Han Su-yong menyadari sesuatu saat dia menyaksikan bulu matanya bergetar lemah. Tidak peduli seberapa dalam novelnya telah memengaruhi Kim Dok Ja, dia bukan, cara bertahan hidup. Tidak peduli seberapa baik dia memahami, cara bertahan hidup, itu tidak secara otomatis berarti dia mengerti Kim Dok Ja. Dia mungkin bisa menulis kalimat untuk orang lain, tapi dia jelas tidak bisa membaca kata-kata itu sebagai gantinya. Tidak, peran membaca diserahkan kepada Dewa Dunia Baru, pembaca. Petik 2. Bantu kami. Tangan Kim Dok Ja menyentuh sepenuhnya. Cucu. Tembok keempat, semakin menambah ketebalannya. Tangan diletakkan di atas tangan. Tembok keempat, meneriaki mereka. Ye Lot Muset Fa'il Hr.
Hit HS Story Haaskom Ekomkom Tetet Isway Already. Apakah dilarang mengubah cerita yang lengkap? Apakah dilarang untuk satu jagat raya bahkan berani berpikir tentang diselamatkan hanya karena seluruh alam semesta diselesaikan dalam ketidakbahagiaan? Han Suyong membungkus tangan Kim Dok-ja yang diletakkan di atas tangannya erat-erat dan mulai menangis. Kenangan dari belokan ke 1863 mengamuk. Kisah ini akan berputar dengan sendirinya. Namun Han Suyong lainnya akan mengulangi putaran ke 1863 di dalam siklus ini. Kim Dok-ja dan Han Suyong tidak akan saling mengenali dan mulai berkelahi lagi. Yu Jung Hyuk akan melanjutkan dengan regresi. Dan untuk menyelamatkan mereka semua, Kim Dok-ja akan menjadi impian paling kuno berkali-kali. Waktu yang luas dan tak terlukiskan akan berputar berulang-ulang, menuntun mereka untuk mencapai dan bertemu satu sama lain, hanya untuk berpisah lagi. Bertahan untuk waktu yang tak terhitung banyaknya untuk bertemu, lalu bertemu lagi, dan membuat cerita. Dan dengan itu, kisah ini mungkin menjadi benar-benar lengkap. Namun, jika itu masalahnya, kapan mereka bisa merasakan kebahagiaan? Tidak apa-apa jika ceritanya tidak sempurna. Tangan Han Suyong dengan kuat mencengkeram celah lingkaran. Permukaan dinding yang dicengkeram mulai terkoyak. Jika cerita itu bisa membuat seseorang bahagia, maka dongeng para sahabat hancur ketika badai yang luar biasa meledak. Mantel Kim Dok-ja terkoyak, dan senjata mereka hancur berkeping-keping. Sinar cahaya yang sangat murni menyelimuti pandangan mereka. Dalam ledakan cahaya yang luar biasa ini, Han Suyong berpikir sendiri. Tembok keempat benar, cara bertahan hidup, memang sudah berakhir. Dengan tangannya sendiri, dia membawanya ke kesimpulan. Namun, itu tidak berarti cerita Kim Dok-ja telah berakhir di sana juga. Gugu. Akhirnya, badai mereda, mengungkapkan tangan para sahabat yang berantakan. Tangan, diletakkan di atas satu sama lain seolah-olah mereka telah menyatu menjadi satu. Dan tangan-tangan ini telah menghancurkan perhentian penuh yang selesai. Retakan mengalir di tepi lingkaran seperti air mata. Sekarang menyerupai koma. Pintunya terbuka. Fin. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.